Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial sepatu boots. Untuk alat-alat yang diperlukan adalah tentu saja kita membutuhkan sol. Kita bisa menggunakan sol dengan ukuran yang kita inginkan. Ini ada berbagai macam bentuk sol. Kemudian kita membutuhkan benang poli D27 atau bisa juga menggunakan poli D18 atau D30 sebanyak 2 gulung, lalu hakpen nomor 4 atau hakpen menyesuaikan, gunting. Selanjutnya, apabila kita mempunyai alat untuk mata ayam, untuk bagian mata ayam nanti kita bisa gunakan. Kalau tidak punya, tidak usah, tidak apa-apa. Kita boleh saja ya. Sendiri akan menggunakan sol jenis ini. Sol matis 732 ukuran 39. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita buat slip stitch di bagian lubangnya ini dengan menggunakan benang senada dengan solnya. Kalau solnya berwarna coklat berarti kita gunakan benang warna coklat. Kalau solnya putih kita gunakan benang warna putih. Kita gunakan benang dengan flay kecil. Ini saya menggunakan merek Poly Cherry. Lalu kita buat slip stitch terserah dari bagian manapun. Saya mulai dari sini. Ini saya slip stitch dari dalam. Seperti ini. Kita slip stitch terus keliling hingga lubang yang terakhir di sini. Bagian sisi yang luar adalah benang seperti ini, sisi dalamnya yang seperti ini. Ini sudah sampai lubang yang terakhir. Lalu kita potong benang. Rapikan benang yang di luar ini. Kita tali. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat bagian fondasinya. Kita gunakan benang poli. Caranya buat single crochet keliling di bagian rantai yang kita buat tadi. Bisa dari sini, sini, atau sini. Saya akan buat dari bagian atas saja. Buat satu rantai. Kemudian kita buat single crochet. Lalu kita selang-seling 2 single crochet dan 3 single crochet pada masing-masing slip stitch yang kita buat tadi. Untuk jumlah single crochet yang kita buat sebetulnya bukan patokan pasti harus 2 dan 3. Bisa disesuaikan sendiri dengan lubang yang ada pada sol. Hasilnya seperti ini. Punya saya buat selang-seling 2 single crochet dan 3 single crochet. Ini untuk pondasi baris yang pertama.
Ini benangnya ikut kita rajut. Sudah selesai hingga lubang yang terakhir di sini. Lalu kita slip stitch. Buat satu rantai, kemudian kita buat single crochet keliling lagi. Untuk fondasinya kita buat satu single crochet, satu SC dalam satu lubang. Kita buat fondasi baris yang kedua. Buat single crochet terus hingga lubang yang terakhir di sini. Ini sambil kita coba ya, kalau misalkan untuk rajutannya terlalu keluar karena kebanyakan single crochet, itu nanti bisa kita kurangi. Bisa kita decrease. Kita skip satu lubang atau kita decrease begitu. Seperti ini. Nah, ini sambil dicoba-coba. Kalau misalkan dia terlalu mengkeret ke dalam, berarti untuk single crochet-nya ini kurang. Nanti hasilnya sempit. Kalau misalkan terlalu keluar karena kebanyakan single crochet, berarti kita tinggal decrease, kurangin. Seperti tadi ya. Kalau punya saya ini saya rasa cukup, tidak terlalu
melebar juga tidak ke dalam, pas ke atas. Baris kedua sudah selesai bagian fondasi. Selanjutnya kita menuju baris yang ketiga. Ini untuk bagian fondasinya, apabila kita memiliki kaki yang kurus atau kaki yang biasa tidak gemuk, itu kita buat 3 fondasi. Jadi habis gini fondasi yang terakhir, single crochet fondasi yang terakhir. Kalau misalkan kita memiliki kaki yang gemuk, bisa ditambah menjadi 4 fondasi, 4 baris single crochet keliling. Kita buat hingga lubang yang terakhir di sini. Fondasinya sudah selesai, baris yang ketiga. Lalu kita potong benang. Kemudian kita buat invisible join. Ini sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kalau misalkan kakinya gemuk bisa ditambah 1 baris lagi. Kalau ini saya kaki standar cenderung kurus, 3 baris saja sudah cukup untuk fondasinya. Selanjutnya kita buat bagian punggung kaki. Caranya kita luruskan. Ini karena ukuran 39, kita ambil 11 lubang di bagian depannya sini. Kita luruskan, mungkin bisa menggunakan bantuan ini. Kita luruskan di sini, lalu kita cari 11 lubang. Ini 11 lubang. Di sini kita luruskan dengan garis ini agak miring. Ini pas ya, lurus ya. Kita beri penanda, ini ada 11 lubang yang akan kita isi. Selanjutnya kita buat single crochet dari lubang yang pertama. Jadi ini misalkan 38, nanti bisa menggunakan 11 lubang juga. 37, 36 bisa menggunakan 9 lubang. Ambil di sini. Ambil benang. Kemudian buat 1 rantai. Kita buat 1 rantai. Lalu kita buat single crochet pada lubang berikutnya, lubang yang kedua. Kita buat single crochet hingga lubang ke-11. Jadi totalnya ada 10 single crochet. Karena lubang yang pertama tadi kita buat untuk membuat rantai. Jadi tinggal sisa 10 lubang yang akan kita buat single crochet.
sudah sampai lubang yang terakhir, kita buat single crochet yang ke-10 atau lubang yang ke-11. Kita buat satu rantai, lalu kita buat single crochet pada lubang yang sama dengan rantai. Selanjutnya 10 lubang sisanya kita buat single crochet 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lalu ini yang terakhir 11. Totalnya ada 11 single crochet. Selanjutnya kita balik. Kita buat 11 single crochet lagi, diawali dengan single crochet pada lubang yang pertama sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang 11 di sini di single crochet yang pertama. Selanjutnya kita balik begini. Kita buat slip stitch 2 kali pada lubang di bawah ini. Ada 2 lubang yang tidak ada benangnya, ini kita slip stitch. Slip stitch yang pertama kita buat di sini. Tarik. Kemudian slip stitch yang kedua, lubang sebelahnya. Hasilnya seperti ini. Berikutnya mulai kita buat motif kombinasi single crochet spike. Single crochet yang pertama kita buat pada slip stitch yang pertama di sini. Lalu yang kedua kita buat motif spike di sini. Biasanya single crochet kan di sini di atas. Ini kita ambil yang bawah. Lalu single crochet, kemudian spike, single crochet, spike, single crochet, spike, single crochet, spike, lalu single crochet, yang terakhir spike di sini. Kemudian kita slip stitch 2 kali pada lubang di bawah ini, lubang yang tidak ada benangnya. Ini kan ada benangnya yang ini. Kita slip stitch 1, 2. Kemudian balik, kita buat single crochet
hingga lubang yang ada tonjolannya sini. Single crochet yang pertama pada slip stitch yang pertama. Kita buat single crochet hingga lubang yang terakhir ini yang ada tonjolannya. Sudah sampai lubang yang terakhir yang ada tonjolannya ini. Selanjutnya balik, taruh benang di belakang, lalu kita slip stitch di lubang yang tidak ada benangnya ini. Kita slip stitch 2 kali. 1, 2. Ini lubang berikutnya. Kita slip stitch. Selanjutnya kita buat motif lagi. Kita buat single crochet pada slip stitch yang pertama, lalu kita buat single crochet lagi di sini. Kita tinggal ngikutin motif spike di bawahnya. Ini kan spike, lalu berarti ini motif spike. Selanjutnya single crochet, lalu ini spike, single crochet, spike, single crochet, spike. Buat hingga lubang yang terakhir ini yang ada tonjolannya. Yang terakhir single crochet. Nih, lubang yang ada tonjolannya ini. Sudah selesai. Selanjutnya kita buat slip stitch pada lubang di bawahnya ini yang tidak ada benangnya. 1, 2. Sambil kita lihat apakah sudah lurus. Kalau dilihat sih sudah lurus ya, sudah sesuai dengan ini. Kita lihat lurus, dilihat dari atas. Lalu balik, kemudian kita buat single crochet lagi. SC pertama pada slip stitch yang pertama. Kita buat hingga lubang yang terakhir sini yang ada tonjolannya. Ini sudah sampai lubang yang terakhir yang ada tonjolannya ini. Lalu kita slip stitch 2 kali. Kita slip stitch pada sini, lubang di bawah ini. Satu, dua. Kemudian balik, kita buat motif lagi. Ini benangnya bisa ikut kita rajut biar rapi. Single crochet yang pertama pada lubang slip stitch yang pertama. Lalu setelah itu kita buat spike, langsung kita buat spike di sini. Selanjutnya buat single crochet. Selanjutnya kita buat spike. Lalu single crochet. Lalu spike. Mulai terlihat ya motifnya lurus. Single crochet.
spike. Kita buat terus hingga lubang yang ada tonjolannya ini. Sudah sampai yang terakhir, yang ada tonjolannya ini, kita buat spike. Setelah itu kita slip stitch 2 kali pada lubang yang tidak ada benangnya di sini. 1, 2, balik, lalu buat single crochet yang pertama pada slip stitch yang pertama. Kita buat hingga yang ada tonjolannya sini. Sudah sampai yang ada tonjolannya, kita buat, lalu balik, kemudian kita slip stitch 2 kali. Baris berikutnya kita buat motif lagi, kita buat single crochet pada slip stitch yang pertama, lalu yang kedua, karena spike-nya di sini, jadi yang kedua ini kita single crochet lagi, baru kita buat spike, lalu kita buat single crochet, kita buat spike. Jadi ini untuk setiap barisnya ada satu penambahan untuk setiap barisnya. Kita buat hingga di sini batasnya. Dengan cara yang sama kita buat segini. Ini sudah sampai sini. Selanjutnya yang terakhir kita buat spike di sini. Selanjutnya kita buat bagian lidah sepatunya. Nanti kita buat hingga di sini sepanjang ini, batasnya di sini. Caranya ini sudah kita rajut hingga yang terakhir, tidak usah kita slip stitch, langsung balik. Kemudian kita skip satu lubang, kita buat single crochet, skip satu lubang. Kita buat single crochet pada lubang yang kedua sini. Ini sudah sampai yang terakhir, kita skip satu lubang. Maksud saya lubang yang terakhir ini tidak usah kita isi. Jadi terakhir di sini biasanya kan kita buat hingga yang ada tonjolannya ini. Nah, itu kita tidak usah isi yang ada tonjolannya. Langsung kita putar, kita balik. Lalu kita skip satu lubang lagi. Kita samakan dengan motif di bawahnya, karena di sini motifnya spike yang ada di sini, sedangkan kita harus di skip satu lubang, kita langsung masuk single crochet pada lubang yang kedua di sini. Saya ulangi. Ini skip satu lubang, kita buat single crochet pada lubang yang kedua. Lalu kita
buat sesuai motif. Spike, single crochet, spike, ini yang terakhir kita buat di sini. Untuk lubang yang ada tonjolannya ini tidak usah kita isi, jadi kita sisakan satu lubang. Untuk decrease-nya ini sudah selesai. Selanjutnya untuk bagian lidahnya ini tidak perlu kita decrease. Buat satu rantai, kemudian balik, kita buat single crochet. Lubang yang pertama ini di sini kita buat single crochet. Ini sudah tidak perlu kita skip dan kita decrease. Kita buat single crochet hingga lubang yang terakhir sini yang ada tonjolannya. Ini sudah selesai. Terakhir di lubang yang ada tonjolannya ini, buat satu rantai, balik, lalu kita buat sesuai motifnya ini. Ini karena di sini spike, jadi lubang yang pertama kita buat single crochet. Lalu tinggal kita sesuaikan bawahnya, spike, single crochet, spike, single crochet, spike, single crochet, buat hingga lubang yang terakhir di sini. Sudah sampai yang terakhir. Ini setelah single crochet lalu kita spike. Buat satu rantai, balik, kita buat single crochet. Ini lubang yang pertama, tidak usah kita skip, langsung kita buat single crochet. Hingga lubang yang terakhir di sini, buat satu rantai, lalu balik, kita buat sesuai motif. Yang pertama kita buat single crochet, lalu spike, single crochet, spike, single crochet, spike. Kita buat hingga sepanjang ini, segini. Ini sudah sampai yang terakhir, sudah pas. Ini totalnya ada 23 motif. Seperti ini ya hasilnya. Setelah itu kita potong benang dan kita rapikan. Bisa kita selip-selipkan bagian rajutannya. Kita selip-selipkan di bagian dalam. Video lanjutannya ada di part 2 ya.